Cinta itu memang membingungkan, dengan segala misteri yang kita tidak akan tahu jawabannya. Banyak orang bilang kalau cinta itu buta, tapi karena itulah cinta akan mencari jalannya sendiri. Apalagi kalau sudah ditakdirkan berjodoh, maka cinta tidak akan kemana-mana. Inilah yang sepertinya tergambarkan dari Charles Leclerc yang resmi memperpanjang kontraknya bersama Ferrari. Seperti yang digosipkan sebelumnya, pengumuman kontrak baru Leclerc memang hanya tinggal menunggu waktu saja. Pembalap Monaco ini menandatangani kontrak jangka panjang yang dengan durasi sampai beberapa musim ke depan. Ferrari tidak menjelaskan secara gamblang seberapa lama durasi kontrak barunya, tetapi diyakini kalau sama seperti yang dirumorkan dulu, jika durasinya adalah 2+3. Leclerc akan diperpanjang sampai 2026 dulu, dan dia akan diberikan opsi untuk stay sampai 2029 jika merasa performa Ferrari cukup meyakinkan atau memilih mengaktifkan klausul exit untuk pindah. Tapi secara garis besar, bisa dikatakan kalau Leclerc berpotensi memperpanjang kontraknya sampai 2029 nanti, dan memperpanjang masa baktinya di Ferrari sejak pertama kali bergabung pada tahun 2016 atau sejak akademi. Ketika ia bergabung dengan Ferrari, Leclerc masih membalap di ajang GP3, yang mana ia sukses meraih gelar di sana, dan disusul oleh raihan juara di ajang GP2 setahun setelahnya. Melihat bakat spesial di balik performa Leclerc, Ferrari gerak cepat dengan mempromosikannya di tim Sauber selama 1 musim, sebelum kemudian ia langsung dipromosikan ke tim utama pada 2019. Selama 5 tahun di Ferrari, Leclerc sudah mencetak 30 podium, di mana 5 diantaranya adalah kemenangan dan 23 kali pole position. Hasil yang sebenarnya cukup oke jika kita melihat performa Ferrari seperti apa dalam beberapa tahun terakhir. Tapi setidaknya dari situ bisa kita lihat kalau Leclerc memang punya potensi dan talentanya memang spesial karena bisa memaksimalkan apa yang Ferrari berikan selama ini, yang tentu jauh dari kata mumpuni untuk membawa sang pembalap ke impian terbesarnya, yaitu membawa trofi juara dunia ke Maranello. Perpanjangan kontrak Leclerc bersama Ferrari adalah persoalan komitmen dan kepercayaan bagi kedua belah pihak. Leclerc adalah salah satu talenta terbaik di F1 saat ini, dan dengan kontrak jangka panjangnya itu, ia bisa disandingkan dengan bagaimana cara Red Bull mengikat Max Verstappen sampai 2028, atau seperti McLaren bersama Lando Norris. Bagi Leclerc, stay bersama Ferrari adalah keputusan terbaik yang bisa diambil di fasenya sekarang. Tahun lalu sebenarnya, ia bisa dan punya kesempatan untuk melobi tim lain dan pindah untuk karir yang baru, utamanya saat rumor tukar guling dengan Lewis Hamilton mulai merebak di grid. Itulah kesempatan terbesarnya untuk pindah. Tapi itu tidak ia ambil, dan pintu untuk pindah saat ini sudah tertutup karena rasa cintanya ke Ferrari, dan mau tidak mau ia harus stay di Maranello. Meski keputusan yang tepat, tapi stay di Ferrari adalah komitmen yang besar bagi Leclerc, di mana ia masih bisa menaruh kepercayaan yang cukup tinggi bagi tim Italia tersebut. Ferrari memanglah spesial secara aura dan kebanggaan, tapi jika dilihat dari aspek performa, mereka masih kurang begitu meyakinkan untuk memberikan Leclerc kesempatan meraih impiannya. Cukup dilihat saja dari selama 5 tahun Leclerc di Ferrari, hanya sekali saja ia mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan gelar, yaitu pada musim 2022. Itu pun harus berakhir prematur karena berbagai problematika yang ia alami, mulai dari strategi, reliabilitas, sampai kesalahannya sendiri. Musim lalu adalah titik di mana Leclerc berkesempatan untuk menyadari jika tim kuda jingkrak ini mungkin bukanlah tempat yang tepat untuk mewujudkan cita-citanya. Cukup lama, Leclerc mempertimbangkan soal keputusannya untuk tetap stay di Maranello atau memilih pergi ke tim lain. Namun pada akhirnya ia memilih bertahan, dan Leclerc tidak bisa berpaling begitu saja dari Ferrari yang sudah membesarkannya sampai sejauh ini. Apalagi Leclerc sudah berjanji kepada mendiang ayahnya dan Jules Bianchi untuk meraih gelar juara bersama Ferrari. Terutama Jules Bianchi, di mana Leclerc merasa sangat berhutang budi atas jasanya sebagai mentor dan merasa jika tempat yang ia huni sekarang adalah kursi yang harusnya dikemudikan oleh Jules. Jadi di sini kita paham soal seberapa besar cinta yang dimiliki oleh Leclerc kepada timnya, dan tidak heran kalau rasa percayanya sangat besar. Namun cinta matinya kepada Ferrari bisa jadi mengubah Leclerc menjadi seorang masokis, yaitu orang yang tetap mempertahankan atau bahkan semakin menambah rasa cintanya meski berulang kali disakiti.
Walaupun sudah disakiti dengan janji manis proyek Ferrari dan berbagai kesalahan yang dibuat oleh timnya, Leclerc masih memelihara rasa cinta dan komitmen loyalnya kepada Ferrari. Ini adalah perjudian besar yang harus diambil oleh Leclerc, dan itu mayoritas ia dasarkan pada rasa sentimen kebanggaan untuk bisa membalap di tim impiannya. Leclerc sendiri sebenarnya sudah cukup paham jika rasa sentimennya bisa berdampak buruk ke karirnya. Dan salah satu alasan kepada dia memilih melihat situasi pada 2026 nanti adalah karena ia tak mau egois dengan nasib karirnya di F1 untuk melihat ajang ini dari sudut pandang yang lebih luas dan menerima kenyataan jika ia harus pindah suatu saat nanti. Faktor lain yang membuat Leclerc mau bertahan di Ferrari tentu tak bisa dipungkiri adalah keberadaan Frederick Vasseur yang sudah mengenal Leclerc sejak ia di akademi dan bos pertamanya di F1. Apalagi setelah hubungannya dengan Mattia Binotto retak di musim 2022, Leclerc seperti menemukan sosok yang tepat di bawah naungan Vasseur. Kedatangan Vasseur pada 2023 memang tidak begitu oke secara performa bagi Leclerc jika melihat arah development mobil musim lalu. Tapi sepertinya ia bisa meyakinkan sang pembalap jika di bawah kepemimpinannya, tim akan berbenah di banyak aspek dan Leclerc tetap akan jadi pembalap prioritas. Kontrak barunya sudah jadi gambaran jika pembalap 26 tahun ini tetap diutamakan di dalam tim dan jadi statement tegas kalau kedepannya semua akan dibuat demi menyukseskan Leclerc. Sekarang, tinggal bagaimana Ferrari membayar kesetiaan Leclerc dengan memberikannya mobil yang kompetitif dan bisa membawa anak emasnya itu untuk mewujudkan mimpi. Ferrari lebih membutuhkan Leclerc daripada Leclerc butuh Ferrari. Meski cinta mati, tapi dengan adanya klausul exit, artinya sang pembalap kali ini akan melandaskan masa depannya pada performa tim, bukan pada sentimen lagi. Sekarang tekanan ada di Ferrari, apakah mereka bisa mewujudkan komitmen dan kepercayaan besar yang diberikan Leclerc kepada tim. 2026 adalah harga mati bagi Ferrari jika mereka ingin tetap mempertahankan sang pangeran Monaco itu di tim. Walaupun tentunya jika Leclerc pergi, pasti bakal ada yang menggantikan. Tetapi sekali lagi ini adalah persoalan cinta dan pastinya semua pihak ingin perjalanan cintanya berakhir dengan manis daripada harus kandas di tengah jalan. Meski Leclerc sendiri juga harus muhasabah diri dan masih banyak yang bisa ia perbaiki untuk menjadi pembalap yang lebih baik. Tak dipungkiri jika skillnya adalah salah satu yang terbaik, tapi kecenderungannya terhadap satu gaya driving style yang agresif membuat Leclerc kesulitan dalam manajemen balapan yang selama ini jadi kelemahan terbesarnya. Selain itu dari sisi mental, Leclerc belum begitu teruji ketika ada di kondisi tertekan dan jadi penghambat dirinya dalam membaca situasi saat race. Namun mental tersebut juga baru bisa dilatih jika Ferrari bisa membawa Leclerc untuk bersaing secara reguler di papan atas dan kembali ke jalur kemenangan. Sama seperti Verstappen yang baru kelihatan matangnya ketika Red Bull mulai kompetitif di musim 2021. Jadi dengan komitmen cinta mati Leclerc, maka sudah waktunya bagi Ferrari untuk berbenah total dan merealisasikannya menjadi sebuah prestasi. Minimal ganti race engineer lah. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.